masuk di dalam penyerahan diri yang sepenuhnya karena mengenal yang benar gitu ya. Jadi nggak main asal percaya, saya percaya gitu kan, saya udah percaya kok gitu kan, tapi nggak ngerti firman Tuhan. Nah saya ragukan lah kalau orang sudah percaya Yesus gitu ya, tetapi dia malah nggak kenal Yesus, nggak kenal firman Tuhan, dan malah nggak mau baca firman Tuhan. Nah itu udah celaka deh gitu ya. Celaka dalam arti jangan-jangan dia kenal Yesus yang mana ya, Yesus Barabas gitu kan, yang nggak perlu baca firman, yang nggak perlu baca Alkitab ya. Taunya maju aja perang gitu kan. Aduh, nggak demikian ya. Saya berharap pada malam hari ini teman-teman semua bisa kembali mau gemar, kerinduannya ada loh untuk belajar firman Tuhan. Oke? Shalom, selamat malam teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali kita berjumpa di rumah saja. Kita ngopi bareng di rumah saja. Saya sudah siapkan kopi latte biasa gitu ya. Sebelum kita mulai ngopi di rumah saja, saya seruput dulu kopinya. Masih panas nih. Bisa melepuh kalau nggak ditiup nih. Ngopi di rumah saja, kita akan mulai. Sebelum mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami boleh dipertemukan di rumah saja lewat via online seperti ini, dan biarlah kami boleh belajar kembali mengenai bagaimana khotbah Petrus di Serambi Salomo, agar kami boleh melihat kebesaran Tuhan dan keepikan daripada Rasul Petrus berkhotbah dengan hikmat yang penuh daripada Allah. Kira kami boleh semakin hari kagum bagaimana kasih Kristus boleh nyata atas Petrus, kasih Kristus boleh nyata atas orang yang lumpuh tadi, dan juga kasih Kristus boleh nyata atas setiap kami, sehingga kami boleh kagum akan kebenaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan, pimpin waktu ke depan. Dalam nama Yesus Kristus, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 3. Kita akan melanjutkan khotbah Petrus yang ada di Serambi Salomo, ayatnya yang ke-21 sampai ke-26. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Allah, kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, yaitu Kristus ya, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, saya coba melihat bahwa struktur daripada saya menemukan gitu ya, ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, saya melihat ada struktur yang menarik gitu ya. Yang pertama adalah ketika kita tahu sebelumnya kita sudah mempelajari Petrus menyaksikan kepada mereka yang kagum terheran-heran mengenai orang lumpuh yang akhirnya dipulihkan berjalan. Ketika itu Petrus mencoba menceritakan mengenai Kristus yang pada waktu itu di hadapan Pilatus, di hadapan orang banyak, Yesus itu yang harusnya mati disalibkan gitu ya, dan bangkit dan lain sebagainya. Mengenai Yesus yang pada waktu itu engkau mendakwanya lain sebagainya. Lalu di tengah-tengah, di bagian kedua itu sebenarnya ada tengah-tengahnya, yaitu poin tengah-tengahnya itu poin intinya tuh, yaitu bertobat gitu ya, supaya mereka bertobat. Dan setelah itu bagian keduanya ini bicara mengenai perjanjian lama kembali.
Jadi mengungkapkan kembali bahwa ini loh yang dinubuatkan itu, yang dulu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabimu dari zaman Musa, dari zaman Nabi Samuel sampai seterusnya gitu ya. Sampai satu berita tidak ada kan. Jadi pada waktu perjanjian lama sampai terjeda gitu ya, sampai ke perjanjian baru, Yesus atau Tuhan tidak menyatakan atau berdiam diri, tidak berbicara kepada bangsa Israel. Mereka menanti-nantikan. Maka di Alkitab kita antara perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya, itu ada batasnya gitu ya. Jadi ada jeda gitu antara ini satu lembar putih gitu ya. Nah ini menandakan ini Tuhan tidak berbicara gitu ya. Jadi selembar putih itu Tuhan diam. Nah jadi peralihan itu akhirnya dibahas kembali, yang Kristus yang di hadapan Pilatus dan lain sebagainya didakwa, akhirnya harus mati, disalibkan. Ini loh, nubuatannya sudah ada. Ini sekarang digenapi nih, yang terjadi ini, gitu. Jadi ada satu struktur yang menakjubkan bagi saya, gitu ya. Kadang melihat bahwa inilah keutuhan dari Rasul Petrus menceritakan mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai perkataan Allah, mengenai Kristus ini. Jadi dia yang dijanjikan ini, yang dulu gitu kan, yang sudah dinubuatkan dari zaman nabi-nabi, gitu ya. Jadi, nah di bagian kedua ini yang kita bahas tadi, ini sedang membahas mengenai si Rasul Petrus ini menekankan bahwa Yesus ini juga nabi loh, nabi gitu ya. Jadi nabi itu kan waktu perjanjian lama Tuhan memakai nabi-nabinya, orang-orang tertentu diangkat sebagai nabi, diutus gitu ya, untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan kepada bangsa Israel atau kepada umatnya. Jadi wakil Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada umatnya itu melalui nabi, ya. Jadi melalui Nabi Musa, Nabi Samuel dan lain sebagainya. Dan nabi ini artinya juga yang mewakili Allah atau mereka yang diutus. Nah, Yesus ini yang diutus, gitu ya. Jadi Rasul Petrus mau masuk bahwa Kristus ini, Yesus ini yang diutus, yang sudah dijanjikan, yang sudah dinubuatkan. Ini loh janjinya, gitu ya. Ini yang sudah digenapi sekarang ini. Gitu. Jadi harus bertobat gitu ya. Jadi nanti mengerucut pada waktu ayat 11 sampai 26 itu tengah-tengahnya itu ayat 19 gitu ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Nah, itu tengah-tengahnya itu supaya dosamu dihapuskan ya. Jadi di antara 11 sampai 26 itu tengah-tengahnya, jadi ini bicara perjanjian baru, di sini perjanjian lama gitu ya. Di tengahnya berujung kepada pertobatan ya. Jadi ini bicara keadilan Tuhan, bicara hukum gitu kan. Ini bicara nubuatan yang digenapi, kasih Allah yang bermurah, janji Tuhan yaitu apa? Berkat daripada Abraham, keturunan Abraham gitu. Jadi di sini dakwaan, kamu akan dihukum gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Ini dakwaan minggu lalu kita sudah bahas gitu ya. Terus yang di sini ada janji Tuhan. Nah ini ada satu komprehensif jadinya. Saya lihat ada satu keutuhan yang Rasul Petrus coba sampaikan, coba khotbahkan gitu. Ini menarik sekali gitu kan. Saya lihat ini khotbahnya begitu epik gitu ya. Dia atur tatanya bisa demikian gitu ya. Jadi kalau ngatur cerita gitu dia oke lah gitu ya, luar biasa ya. Bagi saya kagum lah kalau ngelihat bagaimana cara Petrus menstrukturkan gitu kan, untuk supaya orang-orang ini paham, untuk mengerti. Nah itu tujuannya. Jadi kalau kita para hamba Tuhan gitu kan mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita juga harus memiliki satu keutuhan ketika kita membahas supaya orang yang mendengar juga mengerti, paham gitu ya. Jadi harapannya ketika orang mendengar kebenaran firman Tuhan jadi tambah ngerti. Nah inilah firman Tuhan yang hidup. Jadi inilah kuasa Roh Kudus dan inilah karya Roh Kudus. Jadi orang tidak mengerti menjadi mengerti. Nah ini bahasa Roh Kudus. Sebenarnya bahasa Roh Kudus adalah bahasa yang dari orang nggak ngerti menjadi mengerti ya. Ada orang yang sudah mengerti kacau balau bahasa roh jadi nggak ngerti, aneh gitu ya. Bagi saya itu malah aneh gitu ya. Nah saya coba mengulik lagi kita perlahan. Jadi ketika Rasul Petrus menyampaikan bahwa Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Jadi emang Kristus itu dari surga dan dia emang ada di surga dan dia juga emang harus di sana
dia yang memiliki tempat gitu ya. Kalau kita bicara kepada Kristus, di rumah Bapakku banyak tempat gitu ya. Jadi Kristus ini yang dari kekekalan, ini bicara kekekalan. Jadi Petrus mengajak bahwa Yesus ini yang kamu salibkan, yang dihujat gitu ya. Ini loh, dia yang dari kekekalan dan dia sekarang ada di dalam kekekalan. Dia yang kekal, ini Tuhan gitu loh. Ini loh nabi yang utusan Allah. Dia yang diutus Allah. Ya, bukan sekedar hanya nabi seperti orang-orang biasa, nabi-nabi biasa, tidak dengan Yesus gitu ya. Ini loh yang diutus Allah, dia menyampaikan, maka dia mengatakan, akulah pintu, akulah jalan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka Petrus ingin menyoroti bahwa ini yang diutus Allah, kamu percaya kepada Yesus ini loh, yang dari kekekalan. Emang di dalam kekekalan gitu loh. Jadi mengajak bahwa setiap orang yang melihat itu, yang tadi pemulihan secara jasmani gitu kan, orang yang lumpuh, dia akan bahwa ini loh, ada satu kuasa yang Yesus ini loh, di dalam kekekalan. Ini ada hal kerohanian, emang dia di dalam kekekalan, dia yang berkuasa. Jadi kalau misalnya nanti pemulihan pun nanti bicara kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan yang akan datang, bumi yang baru, langit yang baru. Jadi Rasul Petrus ingin membawa mereka kepada nanti ada satu masa di mana ketika engkau tidak percaya, maka akan dihancurkan, bumi akan musnah gitu ya. Maka mengajak ini loh yang bersifat kekal sejati ini. Jadi membawa mereka supaya mereka mengenal Kristus yang emang dari kekekalan ya. Yang dia mempersiapkan di dalam kekekalannya untuk setiap orang percaya. Ya, jadi ini hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Yang berikutnya adalah ketika ini bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia. Ya, jadi yang dibangkitkan ini loh yang dibuatkan Musa. Orang pada waktu itu orang-orang Yahudi kagum ya, bangsa umat Israel kagum dengan Musa gitu ya. Padahal Musa menuliskan sudah jelas. Musa menuliskan mengenai Kristus, mengenai kebangkitan Kristus. Ini sudah dibuatkan. Musa pernah berkata, ntar bisa cek lagi di dalam Ulangan 18 gitu ya, teman-teman nanti bisa lihat gitu ya, rekan-rekan sekalian gitu kan. Ulangan 18 gitu ayat 15, 18 sampai 19 kurang lebih seperti itu. Nanti bisa lihat itu bagaimana ketika itu Musa sedang menuliskan mengenai yang dibangkitkan itu. Ini loh Yesus loh. Yang kamu pelajarin, kamu tunggu-tunggu, mungkin mereka salah tafsir gitu kan dan lain sebagainya. Maka Rasul Petrus sebagai sekarang perjanjian baru, jadi rasul-rasul sebagai wakilnya Tuhan. Jadi Yesus sendiri mengajar kepada rasul, maka rasul mengetahui kebenaran itu, kebenaran sejati mengajarkan dia. Lalu Rasul Petrus ketika hari Pentakosta pencerahan Roh Kudus, maka Roh Kudus akhirnya menggerakkan mereka untuk mereka bisa menyuarakan kebenaran. Nah, ini yang mau sedang dijelaskan oleh Rasul Petrus gitu ya. Jadi ini yang sudah dibuatkan oleh Musa, yang kamu kagumi itu Nabi Musa. Dia berkata mengenai Kristus ini yang kamu salibkan, yang sudah disalibkan gitu ya. Dia mengajak supaya masuk ke dalam pengertian ini sungguh yang diutus yang sudah dibicarakan sejak dulu. Ya, sejak dulu zaman nabi-nabi, karena mereka memegang hukum Taurat Musa, kita para nabi. Dia pegang itu, tapi mereka nggak ngerti. Akhirnya kenapa yang ditunggu-tunggu itu justru kan Kristus yang ditunggu-tunggu, yang dijanjikan dia waktu di kitab Musa kan. Kenapa akhirnya waktu yang dijanjikan itu datang justru malah dimatiin? Kan aneh gitu ya. Tetapi mereka nggak ngerti. Yang ayat sebelumnya juga ya, karena ketidakmengertian, ketidaktahuannya ya kan. Maka sekarang harus dijelaskan supaya mendapat satu pengertian yang mendalam, mendapat satu pengertian yang emang, oh ini loh, mereka sekarang akhirnya harus tahu ini loh, yang dibicarakan Musa, ini Yesus ini, gitu ya. Yesus ini yang menyembuhkan tadi nih, orang yang lumpuh tadi, maka dikaitkan dengan yang kesembuhan jasmani, sebenarnya mau dikaitkan dengan kesembuhan rohani. Jadi yang mau dikaitkan adalah yang lumpuh ini, ya kamu yang nggak tahu, kita yang belum percaya kepada Tuhan gitu, akhirnya bisa percaya kepada Tuhan, ini loh yang mau dicelikan. Ada sesuatu yang mau dicelikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang di sana supaya mereka memiliki satu pertobatan yang emang karena mengerti kebenaran, bukan karena
antusias ngelihat ada yang fenomena terjadi. Wah, ini orang lumpuh, jadi dia percaya, saya percaya Yesus. Enggak demikian. Petrus harus menjelaskan Yesus yang mana. Yesus yang seperti apa gitu kan. Yesus yang di dalam mana nih? Yesus Barabas apa Yesus Kristus yang disebut Kristus gitu ya. Nah ini yang dijelaskan dengan gamblang sebenarnya ya. Nah di bagian lain adalah kita bisa melihat bahwa dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Jadi emang ini loh firman yang hidup itu. Yesus yang berfirman ini. Yang dia mengajarkan kami kepada para rasul ya pas perjanjian baru gitu ya. Karena para rasul pada waktu itu kan mereka semua nggak ada firman tuh. Jadi ketika itu nabi-nabi nggak ada lagi ya kan, masuk zaman rasul ya. Waktu zaman rasul Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia sebagai nabi mewakili gitu ya. Jadi sebagai wakil Allah Bapa, dia mengatakan gitu loh. Dia menceritakan, dia sang firman hidup itu. Lalu dia mengajar rasul-rasul sampai akhirnya rasul-rasul mengerti dan mengenal Kristus. Dialah yang diutus. Nah, sedang yang sekarang tantangannya adalah rasul-rasul itu harus menceritakan, memperkenalkan Kristus ini ya kepada mereka dengan benar. Kristus inilah gitu loh. Jadi yang harus didengar adalah Kristus ini, dia sang firman yang hidup itu. Nah, ini yang sedang mau coba ditekankan oleh Rasul Petrus gitu ya. Nah, saya lanjutkan kembali dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi pada waktu zaman nabi-nabi, ketika bangsa Israel tegarkan untuk tengkuk segala macam, akhirnya dihajar, dibasmi gitu kan lewat kerajaan-kerajaan lain gitu kan. Jadi orang-orang di sana yang bangkang gitu ya. Jadi Tuhan basmi gitu kan, Tuhan buang gitu kan, lempar ke pembuangan lewat kelaparan dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian demikian menjadi penggambaran. Maka nggak mau dengar Tuhan, maka ada juga yang akhirnya binasa dan lain sebagainya gitu ya. Nah saya melihat bahwa mengulik lagi bahwa dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah itu dia berdoa tentang zaman ini. Jadi yang sekarang ini gitu ya, ini sudah dinubuatkan. Yang hari ini engkau lihat gitu kan mati disalibkan, ini sudah dinubuatkan oleh kita para nabi. Dan ini terjadi sekarang gitu ya, di zamannya Rasul Petrus gitu ya. Jadi ini sudah dinubuatkan dan terjadi gitu. Nah ini ada satu berita pengharapan gitu ya, jadi penghiburan bahwa ada janji. Jadi Rasul Petrus juga bilang ini loh yang dijanjikan. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan ini. Kamu yang memegang kitab Taurat, kitab para nabi, ada nubuatan mengenai Kristus. Dan sekarang engkau mewarisi nubuatan ini. Ini ada janji konvenan. Bagian dari perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi ada berkat Allah. Jadi ketika engkau percaya di dalam Kristus, maka di situ ada berkat daripada Tuhan, ya. Berkat yang memberkati setiap kita yang percaya. Bukan sekedar pemulihan secara jasmani tadi gitu ya. Maknanya lebih kepada hidupmu secara total dipulihkan. Rohanimu yang mati sekarang dihidupkan. Ini yang mau ditekankan sebagai hal-hal rohani. Jadi yang sudah dinubuatkan, kamu kan mewarisi, kamu kan pegang kitab para nabi. Kamu loh yang dijanjikan itu. Ingat ya keturunan Abraham yang dijanjikan semua bangsa akan diberkati. Dan sekarang janji itu ada di kamu gitu ya. Datang kepadamu. Yaitu berkat daripada Allah Bapa. Nanti ada pengampunan, pemulihan di dalam kehidupan. Dan diperdamaikan oleh Allah. Ini yang paling penting. Yang menurut saya berkat rohani gitu ya. Diperdamaikan Allah, mengenal Allah yang tadinya kita nggak mungkin mengenal Allah karena dosa ya. Tapi karena Kristus datang, dia memperkenalkan dirinya, dia menyatakan dirinya, firman yang hidup itu turun ke dalam dunia, sehingga dan saya mengenal Kristus. Nah, ini bagian-bagian yang menarik yang saya lihat, bagaimana ketika Rasul Petrus gitu ya, untuk membawa mereka menyeimbangkan perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya. Nah, ayat ke-26 ini ada juga yang akhirnya kita tahu bahwa mengajak bahwa berkat yang daripada Allah akhirnya membawa kamu kepada pribadi yang akhirnya meninggalkan kejahatan kamu. Akhirnya kamu bisa menjadi pribadi yang akhirnya melepaskan atribut
keberdosaanmu, karena yang kedaginganmu. Jadi kamu masuk gitu kan untuk bisa hidup disucikan, dikuduskan oleh Allah Bapa gitu ya. Kita harus meninggalkan kejahatan. Jadi dia mengajak supaya mereka semua orang-orang Yahudi gitu kan, umat pilihan yang ada di sana, untuk kembali dari segala perbuatan mereka yang jahat, yang sudah mendakwa dan lain sebagainya. Ini satu kepiawaian dari Rasul Petrus meracik khotbah yang demikian terstruktur dengan begitu utuh gitu ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, hukuman Tuhan, ada kemurahan Tuhan, janji Tuhan gitu ya. Jadi digabungkan begitu rupa, mengerucut kepada beritanya apa? Bertobatlah gitu ya. Dan saya akan kutip di ayat keempat gitu ya, di ayat keempat, pasal keempat maksud saya, Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang keempat saya akan bacakan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Ya, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Luar biasa ya. 5.000 orang laki-laki. Waktu khotbah pertama, hari Pentakosta, itu 3.000. Ya, 3.000. Sekarang 5.000. Ya, khotbah di Serambi Salomo. Bayangkan, 5.000 banyak itu orang gitu ya. Luar biasa ya. Padahal khotbah ini khotbah yang seringkali yang saya bilang ya, saya berharap kita semua jangan anti dengan khotbah ini. Khotbah yang membawa orang kepada pertobatan, yang sungguh adalah khotbah yang berisi, yang memuat berita Injil itu sendiri secara utuh. Ini khotbah yang hidup. Khotbah yang membawa orang akhirnya mengerti, sehingga memberi diri mereka untuk menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, karena utuh gitu loh. Dia bahas gitu loh oleh Rasul Petrus. Makanya kadang khotbah seringkali saya sesali juga, beberapa gereja kayaknya tidak menekankan khotbah yang mendalam dan utuh gitu ya. Seringkali ya khotbah-khotbah yang sifatnya pesanan orang gitu ya, pesanan mungkin majelis atau pengerja lainnya. Jadi khotbah yang dipesan lah, di order, jadi gitu ya, bukan order temanya, bukan. Seringkali yang saya temuin gini ya, saya berharap saya tidak mau mendeskripsikan, saya anggap oknum ya, nggak mau belajar, jadi aduh khotbah yang enak didengar aja gitu ya. Aduh, kadang sedih juga gitu kan. Ini Rasul Petrus khotbah yang bermuara kepada pengertian, pengetahuan mengenai kitab para nabi gitu kan, perkataan-perkataan nubuatan para nabi ini dia bahas. Jadi semacam PA lah, ada PA-nya, ada pendalaman Alkitabnya, ada pendalaman kitabnya. Jadi khotbah yang seperti ini justru yang gereja-gereja sekarang secara oknum gitu ya, ada yang merasa ini tidak menarik. Justru kalau kita perhatikan, waktu Petrus berkhotbah di 3.000 orang, 5.000 orang sekarang gitu ya, ini khotbah yang tidak ada maksudnya menyenangkan telinga gitu kan. Ayo bangkit, maju, kamu yang di sana, pegang kamu. Nggak gitu, nggak khotbah yang demikian gitu kan. Nggak ada demikian. Jadi khotbah yang justru hidup adalah khotbah yang membawa orang kepada pertobatan yang sesungguhnya adalah ketika khotbah yang disampaikan adalah khotbah yang memiliki pengetahuan mengenai Injil itu sendiri. Dan yang dibahas adalah Kristus itu sendiri yang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ini khotbah yang hidup, khotbah yang membawa orang pada pengertian sehingga kenal Kristus. Nah, ini khotbah yang benar, akhirnya membawa jiwa-jiwa. Nah, kalau kita adalah umat pilihan, kita ada domba-dombanya, kita pasti akan mau mendengar khotbah yang seperti Rasul Petrus. Kenapa? Karena khotbahnya ini khotbah yang menjelaskan dari setiap kitab-kitab yang ada, dari Nabi Samuel dan lain sebagainya, itu yang akhirnya mereka oh ini loh gitu loh. Oh, saya tidak tahu gitu, yang kami nanti-nantikan ternyata kami matiin gitu loh. Akhirnya mereka sadar, mereka bertobat. Itu yang membawa mereka pada satu pengertian. Oh ini saya baru tahu ya. Mereka pegang, mereka nggak tahu, bukan dia, bukan yang dijanjikan, siapa dia, mengaku Yesus, itu menghujat Allah dan lain sebagainya. Oh, dia Allah. Ketidakmengertian ini akhirnya yang membawa mereka dimengerti, bisa bertobat dan menyerahkan diri mereka. Ini khotbah yang menarik ya, khotbah yang sebenarnya
yang harus kita tiru ya para pemberita firman. Saya berharap yuk kita menyuarakan khotbah-khotbah yang akhirnya masuk di dalam pengertian pengetahuan mengenai Injil itu sendiri, firman itu sendiri ya. Jadi ini khotbah ini yang seperti Rasul Petrus ini membawa orang-orang ini bisa mengerti firman Tuhan dan akhirnya mereka bertobat dengan sungguh. Nah, saya berharap pada malam hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan supaya kita masuk di dalam penyerahan diri yang sepenuhnya karena mengenal yang benar gitu ya. Jadi nggak main asal percaya, saya percaya gitu kan, saya udah percaya kok gitu kan, tapi nggak ngerti firman Tuhan. Nah, saya ragukan lah kalau orang sudah percaya Yesus gitu ya, tetapi dia malah nggak kenal Yesus, nggak kenal firman Tuhan, dan malah nggak mau baca firman Tuhan. Nah, itu udah celaka deh gitu ya. Celaka dalam arti jangan-jangan dia kenal Yesus yang mana ya, Yesus Barabas gitu kan, yang nggak perlu baca firman, yang nggak perlu baca Alkitab ya. Taunya maju aja perang gitu kan. Aduh, nggak demikian ya. Saya berharap pada malam hari ini teman-teman semua bisa kembali mau gemar kerinduannya ada loh untuk belajar firman Tuhan. Oke? Saya sudahi malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang kau berikan buat kami semua, untuk kami boleh memahami bagaimana keepikan, kepiawaian. Kami percaya ini hikmat yang diberikan melebihi hikmat Salomo kepada Rasul Petrus ketika meracik demikian rupa bagaimana menyusun khotbahnya sehingga banyak orang yang di sana bertobat. 5.000 orang kurang lebih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebesaran Tuhan, dan kami boleh mengagumi bagaimana kami terus juga boleh belajar dalam hidup ini untuk memahami sendi-sendi daripada kebenaran firman Tuhan sehingga kami pelajari dengan sungguh dan mengenal Kristus dengan sungguh, sehingga pada waktu kami percaya, kami menjadi orang percaya yang sungguh mengenal Kristus dengan benar. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Diberkatilah kami pada malam hari ini. Buat setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja, kiranya damai sejahtera daripada Allah, sukacita pada Yesus Kristus turut menyertai kami, dan penyertaan Roh Kudus-Mu sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Terima kasih teman-teman, dan ini kopi saya. Seruput dulu kopinya. Jangan lupa mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.